Kembali lagi di channel Miss Maria Pangaribuan, video pembelajaran online matematika. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal-soal tentang kuasa lingkaran. Nah, kuasa lingkaran ini merupakan bagian dari materi lingkaran yang dipelajari di SMA maupun SMK. Jadi, langsung aja ya. Check this out. Oke, kita mulai dari nomor 1 ya. Kuasa titik A 3,-2 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 6y tambah 18. Nah, di sini kalau kamu sudah ngerti yang ini, kamu boleh skip nomor 1, langsung ke nomor 2 ya. Nah, A 3,-2 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 6y tambah 18 sama dengan 0. Nah, mencari kuasanya ini sama dengan tinggal kita substitusi ya, substitusi maka jadi 3 nih ya, x nya 3, y nya -2, berarti jadi 3 kuadrat tambah -2 kuadrat kurang 10 kali 3 tambah 6 kali -2 tambah 18 sama dengan, nah sekarang kita hitung 9 tambah 4 kurang 30 kurang 12 tambah 18. Jadi berapa ini? 13, 31, 1, min 11. Jadi kuasanya sama dengan min 11 ya. Itulah dia. Nah, apa hubungannya ini dengan kedudukan titik terhadap lingkaran? Kamu lihat di sini bahwa kuasanya negatif, berarti nilainya ini negatif ya. Di sini nilainya negatif, maka dia berada di dalam lingkaran. Nah, kenapa di dalam lingkaran? Bisa juga dibuktikan melalui gambar ya. Nah, lihat di sini pusatnya berapa nih? Min setengah kali min 10, 5 ya, ini min 3. Nah, pusatnya itu 5, min 3. Nah, jari-jarinya ini kuadrat tambahkan berapa? 25 tambah 9, 34 ya, kurang 18, 16 ya, berarti R-nya 4 ya. Kamu bisa lihat lagi nanti materi tentang kedudukan lingkaran dan juga mencari pusat dan jari-jari ya. Nanti saya akan buatkan kalau misalkan kamu mau ya. Nah, nomor 2 masih saudaraan ya. Nih, diketahui lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 6y tambah 18 sama dengan 0 jika kuasa titik A 10, P tersebut 34. Berapa nilai P? Kan gitu ya. Berarti kita buatkan dulu A-nya 10, P. Lingkarannya sama ya. Tuh, x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 6y tambah 18 sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan KP sama dengan kuasa titik ya. Substitusi berarti 10 kuadrat tambah y-nya jadi P ya, P kuadrat kurang 10 kali 10 tambah 6P tambah 18 sama dengan 34. Nah, ini 100 tambah P kuadrat kurang 100 tambah 6P tambah 18 sama dengan 34. Nah, sekarang 100 ke 100 nih habis, berarti P kuadrat tambah 6P 18 kurang 34 min 16 ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorkan jadi apa? P ini ya, min 16 berarti bisa 8 sama 2 ya.
Nah, biar J positif 6, maka jadi tambah 8 kurang 2. Maka P yang pertama itu sama dengan min 8, P yang kedua sama dengan 2. Maka nilai-nilai P-nya ya ada 2. Jadi mau negatif positif itu tetap memenuhi. Karena dia nilai P ya. Nggak ada aturan harus positif, harus negatif. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 3. Kita lanjut sekarang ke nomor 3 ya. Nomor 3. Ya, di situ diketahui lingkaran pusatnya 2,4, jari-jarinya R. Jika kuasa lingkarannya di titik 6,-1 bernilai 16, maka persamaan lingkarannya adalah, nah ini dia kita hubungkan dengan berpusat 2,4, jari-jarinya R. Nah, persamaan lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nih ya, kalau dia berpusat A, B. Berarti X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan R kuadrat, tetap ya. Nah, sekarang titiknya A 6,-1 dengan kuasanya itu 16 ya. Berarti 6 kurang 2 kuadrat ini tambah min 1 kurang 4 kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, agar bisa kita masukkan ini nilai kuasanya ini, maka kita harus buat ini dulu sama dengan 0 ya. Ini jadi 4 kuadrat tambah min 5 kuadrat kurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemarinlah kita substitusi si kuasanya ya. Ini berapa? 16 tambah 25 kurang R kuadrat sama dengan ini 16 ya. Berarti 16 sama 16 habis ya. Maka 25 sama dengan R kuadrat, R sama dengan plus 5 ya, karena jari-jari nggak mungkin kita ambil negatif. Oke, bisa sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya, tentang garis kuasa. Yang tadi ini kan titik-titik kuasa ya. Nomor 4, L1-nya diberikan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 2Y kurang 6 sama dengan 0. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 12X kurang 4Y tambah 36 sama dengan 0. Nah, yang ditanya persamaan garis kuasanya. Dengan rumus L1 kurang L2 sama dengan 0. Maka kita bisa mencari garis kuasanya ya. L1 kurang ini langsung aja kita kurangkan ya. Yang sama berarti bisa kita coret dulu. Nah, oke. Sekarang tinggal mengurangkannya. 2X kurang min 12X 14X. Min 2Y kurang min 4Y 2Y. Min 6 kurang 36 min 42 sama dengan 0. Nah, sekarang kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 7X tambah Y kurang 21 sama dengan 0. Maka menjadi 7X tambah Y sama dengan, ini kita pindah jadi 21 ya. Bisa sampai di sini. Inilah dia, mudah ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Nah, di soal ini bisa kamu baca L1-nya X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X kurang 4Y tambah 4 sama dengan 0. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X kurang 4Y kurang 1 sama dengan 0. L3 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, di sini kita diminta untuk mencari titik kuasa terhadap 3 lingkaran sekaligus ya. Nah,
Jadi gimana caranya? Kita eliminasikan. Yang pertama untuk L1 dan L2. L1 kurang L2 sama dengan 0, ya kan? Untuk mencari garis kuasanya. Nah, kita kurangkan ini kemarin, habis. Min 6x kurang 4x, min 10x. Min 4i kurang min 4i, habis ya. 4 kurang min 1 tambah 5 sama dengan 0. Berarti bisa kita cari x-nya sama dengan, nah kalau ini pindah jadi negatif, bagi negatif positif, 5/10 setengah. Nah inilah dia nilai x-nya. Nah untuk mencari satu lagi garis kuasanya ya, ini termasuk garis bukan langsung titik, cuma nanti bisa juga kita buat tapi nanti kita akan buat inilah nilai x-nya, titik x-nya ya. Untuk L2 dan L3 kita kurangkan ini kemarin, ini habis ya, maka ini jadi 4x kurang 4i kurang 1 sama dengan 0 kurang 4 min 4. Nah ini menjadi 4x kurang 4i min 1 tambah 4, 3 sama dengan 0. Maka untuk mencari nilai y-nya, kita substitusilah garisnya yang tadi ini. Ini garis x sama dengan setengah. Berarti ketika garis ini kita gambar, dia akan menjadi garis lurus ya. Sekarang kita substitusi. 4 kali setengah kurang 4i tambah 3 sama dengan 0. Ini 2 ya. 2 tambah 3 kurang 4i sama dengan 0. Maka 5 sama dengan 4i, y-nya sendiri 5/4. Berarti bisa kita tuliskan titik kuasa yang berkuasa sama ya terhadap ketiga lingkaran itu adalah 0,5/4. Nah inilah dia. Oke, sekedar informasi. Ini yang tadi kita cari untuk L1 dan L2, L2 dan L3. Nah pertanyaan, kenapa tidak dicari L1 dan L3? Nah karena garis kuasa ini sudah langsung ada 2 variabel, maka tidak perlu lagi kita cari sampai 3. Tapi bisa juga dicari hanya L1 dan L2 dan L1 dan L3 gitu ya. Jadi cukup 2. Teori cukup 2 ya. Oke, bisa sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat membantu ya. Semangat belajar ya. Semangat belajar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kalau ada request, boleh di request di kolom komentar ya. Bye bye. Nah, itulah dia pembahasan tentang soal-soal kuasa lingkaran. Semoga kamu mengerti ya. Dan juga jangan lupa kerjakan soalnya sebagai latihan. Dan juga kerjakan soalnya sebagai latihan. Oke?